Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Andi Widianto. Saya Isnain Permana Imananda. Di sini kami akan menjelaskan sebuah proyek yang sedang kami kerjakan untuk tugas UTS, yaitu pengingat tugas atau priority. Oke, kita langsung saja ke latar belakangnya. Oke, latar belakang mengapa kita membuat program ini yaitu sebagai mahasiswa, tugas-tugas kuliah seringkali datang bersamaan dari berbagai mata kuliah dengan tenggat waktu yang berbeda-beda. Dan pada padatnya jadwal perkuliahan, kegiatan organisasi dan aktivitas pribadi sering membuat mahasiswa kesulitan mengatur prioritas tugas yang harus segera diselesaikan. Tidak jarang juga tugas penting terlupakan atau dikerjakan mendekati batas waktu, sehingga hasil yang diperoleh tidak maksimal. Melihat permasalahan ini, dibutuhkan sebuah solusi sederhana yang bisa membantu mahasiswa dalam mengelola tugas-tugas mereka berdasarkan prioritas dan deadline-nya. Dan selanjutnya tujuan. Oke, saya di sini akan menjelaskan tujuan mengapa kami membuat program ini. Yang pertama adalah membantu mahasiswa dalam mencatat, mengelola, dan memantau semua tugas kuliah yang harus diselesaikan. Yang kedua adalah memberikan pengingat kepada mahasiswa tentang tugas-tugas yang memiliki deadline terdekat agar tidak terlewat. Yang ketiga, membantu mahasiswa menentukan prioritas tugas berdasarkan tingkat urgensi dan waktu pengerjaan. Yang keempat, meningkatkan kemampuan manajemen waktu mahasiswa sehingga tugas-tugas dapat diselesaikan tepat waktu. Yang kelima, mengurangi resiko keterlambatan atau kelalaian dalam mengerjakan tugas-tugas yang penting. Yang keenam, mendorong mahasiswa untuk lebih disiplin, teratur, dan produktif dalam menyelesaikan kewajiban akademiknya. Oke, selanjutnya saya akan menunjukkan flowchart dari program yang kami buat. Di sini ada flowchart dari insertion sort. Selanjutnya ada flowchart dari tampilkan tugas yang berguna untuk menampilkan tugas-tugas yang telah dimasukkan oleh pengguna. Di sini ada flowchart untuk menambahkan tugas. Di program ini ada list tugas kosong yang berguna untuk memasukkan daftar tugas yang diinput oleh pengguna. Oke. Dan selanjutnya ada flowchart binary search yang berguna untuk mencari daftar tugas yang ada di list berikut. Dan di sini ada flowchart untuk keseluruhan program. Oke. Selanjutnya ada analisis algoritma sorting. Oke, untuk penjelasan algoritma mengapa kami memilih insertion sort. Yang pertama adalah jumlah data yang relatif kecil. Yang kedua adalah sederhana dan mudah dipahami. Yang ketiga adalah data masukan cenderung sudah tersusun sebagian. Yang keempat, tidak memerlukan memori tambahan. Yang kelima, stabilitas sorting. Oke, kita langsung saja ke contohnya. Oke, tahapan algoritma proses sorting manual dan penjelasannya. Yang pertama adalah masukkan nama tugas yang ingin diurutkan, seperti gambar yang sudah saya berikan ini. Yang ketiga adalah masukkan tanggal tugas yang sudah diinputkan. Yang terpenting yang perlu dicatat oleh teman-teman ini adalah harus sesuai dengan formatnya, karena kalau tidak sesuai dengan formatnya nanti akan salah. Yang ketiga, jika sudah maka akan muncul hasil seperti gambar di bawah. Oke, selanjutnya mengapa kita menggunakan binary search? Alasan kita memakai binary search adalah karena binary search lebih efisien dan cepat dalam mencari data, terutama ketika daftar tugas sudah diurutkan berdasarkan nama. Binary search bekerja dengan membagi data menjadi dua dan mempersempit pencarian sehingga waktu pencarian menjadi lebih singkat dibandingkan pencarian satu persatu. Dan tahapan algoritma. Pertama, di program akan diminta apakah Anda ingin mencari tugas. Ketik ya jika ingin mencari tugas yang sudah diurutkan. Tulis nama tugas yang ingin dicari sesuai dengan list yang sudah diurutkan. Yang kedua, jika sudah, maka akan muncul hasilnya seperti gambar yang di bawah ini. Selanjutnya, jika ingin melanjutkan, tulis ya. Jika selesai, tulis tidak. Dan akan
ditampilkan seperti ini. Selesai. Selanjutnya yaitu kode program dan penjelasan. Oke, kita langsung saja ke program yang sudah kita buat. Yang pertama, import library yang dibutuhkan. Data type digunakan untuk parsing string tanggal ke format data type agar bisa diurutkan dan ditampilkan dengan format tertentu seperti ini. Oke, kita langsung saja coba programnya. Baik. Ini. Nah, fungsi insertion sort di sini adalah yang pertama, algoritma yang digunakan adalah insertion sort. Yang kedua adalah tugas yang lebih awal, deadline-nya akan berada di atas. Oke, kita langsung ketik aja, semisal kita di sini harus memasukkan tanggal sesuai format supaya nanti tidak ada kesalahan waktu menginputkan datanya. Mungkin bisa dikasih Bang, kalau input formatnya salah gimana Bang? Oke, saya akan memberi contoh ketika kita memberikan input format yang salah. Semisal kita memasukkan matematika. Nah, jika formatnya salah, maka akan muncul peringatan format tanggal salah. Gunakan format tanggal yang benar. Nah, kita masukkan kembali format tanggal yang benar. Oke, di sini saya akan memberikan 3 contoh mata kuliah yang ingin saya urutkan. Nah, kalau sudah selesai, kita langsung ketik selesai. Oke, nah di sini binary search bekerja, yang dimana binary search ini akan memanggil data yang sudah diinputkan dan diurutkan sesuai data yang sudah kami masukkan tadi. Kita beri contoh. Di sini saya akan memberikan contoh binary search bekerja seperti apa. Yang pertama, binary search ini adalah tugasnya untuk memanggil data yang sudah diinputkan tadi di awal dan sudah diurutkan. Nah, kita akan langsung memanggilnya saja. Oke, yang pertama kita ketik ya. Yang kedua kita akan memanggil, semisal saya akan memanggil matematika. Nah, jika semisal data sudah ditemukan, maka akan muncul pemberitahuan tugas matematika ditemukan, deadline tanggal 2 bulan 1 2025. Oke, jadi binary search hanya bekerja seperti itu. Apakah Anda ingin mencari tugas? Jika kita sudah selesai mencari tugas yang sudah diinputkan tadi di awal, maka kita akan ketik tidak. Nah, program akan langsung selesai. Dan muncul pemberitahuan, terima kasih telah menggunakan program ini. Oke, jadi rangkuman dari tugas yang sudah saya buat ini adalah yang pertama, ringkasan fungsi yang terlibat. Yang pertama adalah insertion sort by data. Tujuan dari insertion sort data ini adalah mengurutkan berdasarkan tanggal deadline. Insertion sort by nama ini mengurutkan berdasarkan nama tugas. Tampilkan tugas ini adalah menampilkan daftar tugas ke layar. Tambah tugas tujuannya adalah menginputkan dan menyimpan tugas. Yang kelima adalah binary search, mencari tugas secara efisien berdasarkan nama yang sudah diinputkan tadi di awal. Oke, sudah kasih Bang. ya. Cukup sekian dari kami. Bila ada kurang lebihnya kami mohon maaf, karena ini adalah tugas awal kami memberikan sebuah penjelasan proyek tugas UTS untuk UTS. Jadi kalau ada salah kata atau kurang lebihnya ya kami mohon maaf. Sekian dari saya Andi Widianto dan Isnain Permana Imananda. wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.